untuk Mbak Cherry dan Mbak Nurul nih. Kan tadi kita udah sebutin, tadi Mbak Nurul udah sebutin, dulu pasti harus pakai celana pendek yang pendek banget gitu ya. Image-nya tuh kalau misalnya cewek-ceweknya warkop tuh selalu seksi gitu. Nah, masih nggak sampai sekarang Mbak Nurul dengan profesinya sekarang ya, Mbak Cherry juga, masih ada yang mengait-ngaitkan image tersebut nggak? Oh dulu di warkop seksi gitu, apa segala macam gitu, masih nggak? Masih melekat. Apalagi kan sering rerun gitu ya. Jadi ya mereka pada umumnya kalau teman-teman yang seusia saya ngelihatnya, wah enakan lihat lu yang sekarang katanya, lebih cantik, lebih mencer ya, namanya seusia ya. Tapi ya yang dulu itu label itu tetap menempel. Begitu bahwa dulu Nurul seksi misalnya pakai bajunya sukanya yang minim-minim, tapi buat saya tidak mengganggu. Ya biar aja toh orang kan berubah. Dan saya kan sekarang kayak begini, so what gitu loh. Karena gini, sedikit ya saya. Warkop itu ceweknya jangan dipikir hanya cuma dilihat seksinya loh. Smartnya harus loh. Kita butuh itu, dan kita jelas kita bilang sama produser, kita butuh cewek yang smart karena dia harus tektok, dia harus sambung rasa. Ya. Gitu. Oke. Bingung. Jadi berarti kita smart ya. Kalau saya sendiri kebetulan di film warkop paling cuma pakai short aja, tapi juga nggak terlalu pendek dan agak tertutup gitu dibanding yang lain-lain ya. Jadi nggak masalah. Nggak ada masalah image, nggak ada. Oke. Dan toh juga bisa kan, nggak harus seksi terus juga. Kadang-kadang nggak perlu kebuka-buka, seksi juga bisa ya dari dalam juga bisa ya. Seksi kan universal banget, banyak orang lain-lain. Iya memang. Apa namanya? Saya justru melihat Nurul misalnya seksinya apa? Dia terbukanya, dia cuawakannya, itu buat saya seksinya Nurul. Sekarang nggak seksi nih menurut saya. Kalau jadi sama seksi yang sekarang Mbak, bicara tegas apa segala macam lebih seksi tuh teman gitu juga ya. Iya. Boleh. Kalau waktu itu saya punya keyakinan ya dan tahu diri lah kalau perempuan warkop itu hanya jadi kosmetik. Dan itu bahasa saya pada saat itu, kami hanya jadi kosmetik, dan it's okay gitu, karena warkop itu sudah punya marketnya sangat besar dan kuat. Jadi kalau kita bisa masuk ke warkop, itu adalah pengakuan pasar terhadap kita. Jadi buat saya itu penghargaan. Kalau misalnya, kan banyak itu perempuan-perempuan pada saat itu bintang-bintang seperti saya menunggu ditawarin warkop, tapi nggak ditawar-tawari. Jadi justru ketika warkop datang menawari kita, meminta kita untuk ikut main di dalamnya, buat saya itu satu penghargaan. Sama seperti Mbak tadi merasa bangga juga ya, itu kebanggaan. Oke, kalau sekarang kita pengen ngobrolin tentang almarhum Mas Dono dan juga almarhum Mas Kasino. Pasti kangen dong ya dengan sosok-sosok almarhum gitu ya. Kalau Mas Indro sendiri, apa yang paling diingat dari almarhum Mas Dono dan juga almarhum Mas Kasino? Dua-duanya adalah dia seolah-olah, saya dari kecil nggak punya ayah ya. Jadi saya benar-benar real di ibu saya jadi ayah saya. Sino ada, dia bisa bertindak bukan sebagai ayah, tapi bisa bertindak sebagai wakil yang ikut mendidik saya. Gitu. Kan di keluarga kita dididik kan, tapi di luar juga seharusnya kita ada pendidikan. Makanya kadang-kadang kan kalau salah pilih lingkungan kan jadi berantakan. Luckily saya ada di warkop yang mendapatkan kakak-kakak, sahabat, saudara-saudara saya itu yang sedemikian care sama saya, mendidik saya juga, membuat saya ya jadi sekarang seperti ini, dan insya Allah saya juga akan konsisten seperti apa-apa yang digariskan oleh kakak-kakak saya itu di warkop. Jadi terharu. Mbak Cherry sendiri apa yang diingat kira-kira? Buat saya apa ya, Mas Dono dan Mas Kasino ya merupakan sosok yang teman yang tidak bisa terlupakan. Kakak sebagai kakak. Saya yang sebenarnya orangnya nggak lucu gitu, agak serius gitu. Tapi waktu main bersama Mas Dono, Mas Indro dan Mas Kasino, jadi bisa ngelucu juga. Jadi bisa
kebawa suasana itu. Contohnya seperti waktu main di TV itu ya, kan saya nggak bisa ngelawak gitu. Tapi dengan sabar Mas Dono, Mas Kasino membimbing saya juga masih ngerokok. Sampai saya bisa juga improvisasi gitu, bisa melawak juga. Mbak Nurul sendiri? Buat saya sih 2 orang tersebut tidak tergantikan ya. Tidak ada lagi yang lahir meneruskan ataupun mereplace kedua orang tersebut. Jadi memang Mas Dono dan Mas Kasino itu satu dia satu sosok, mungkin dia adalah pahlawan untuk dunianya. Jadi buat saya ketika dia bisa menghibur orang dan bahkan itu menjadi memorable, tidak tergantikan, orang mengingatnya terus, dia kan seorang pahlawan begitu ya. Jadi pahlawan itu bukan cuma pahlawan angkat senjata, tapi ketika dia mendedikasikan dirinya untuk profesinya, buat saya itu adalah pahlawan konsistensinya dia. Mas Indro, pernah nggak sebelum Mas Dono dan Mas Kasino pergi, pernah nggak mereka berpesan ke Mas Indro, apakah Indro nanti kamu inilah bangun warkop lagi, kamu membangun warkop lagi, harus ada generasinya. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Pernah. Nggak bilang generasi ya, karena memang persis Nurul bilang, seniman nggak ada yang bisa menggantikan. Jadi kita nggak pernah berpikir untuk menggantikan. Keunikan seniman adalah walaupun dia di maintain, walaupun dia ada pendidikan segala macam, tapi mereka akan lahir secara alami. Nah, kalau Mas Kasino, Mas Dono, ketika Mas Kasino misalnya waktu sakit, dia bilang, aku lagi belum bisa ngikut ya. Tapi aku pengen warkop tuh dari dulu kan memang kita selalu memulai. Nah, dia bilang, aku kepengen banget warkop inovatif lagi, apa ya, bikin apa dong. Kayaknya kan dari dulu kalau melihat sekarang saya lihat, di pelesetan ini, kita udah bikin semua dulu. Parodi kita udah pernah bikin, apa kabarnya kita udah pernah bikin. Nah, Kasino minta. Akhirnya kita bikin itu memparodikan SEA Games sebetulnya bukan memparodikan ya, memplesetkan ke semua isu yang lagi ini. Jadi kita bikin lucu, tapi juga kita bikin punya makna gitu. Dan itu disambut oleh salah satu harian terbesar di Indonesia, ditaruh di ruang utama di depan, dan salah satu televisi swasta untuk acara beritanya. Itu saya berdua Mas Doni. Dan Mas Kasino senengnya minta, saya dibantu Badil, Rudi Badil. Mas Kasino seneng banget di situ. Dia habis itu ketika kita laporan sama dia, Kasino lihat kan ini udah kelar gitu, aduh gua keren banget gitu, gua kangen untuk bareng gitu. Nah, udah tuh saya bilang, warkop itu harus berkibar terus sampai kapanpun, karena itu strategi gua. Kalau dulu saya dapat saya itu justru pada saat dia udah mulai sakit. Itu bulan Oktober, September Oktober kayak gitu. Saya dapat job MC malam tahun baru. Mas Dan ada job MC malam tahun baru. Ya udah, lu aja. Nah, kita berdua mau nggak kuat. Ya seperti biasa lah. Aku kan selalu paling muda, paling nggak usah kuat ya. Kalau malam tahun baru kayak gitu pasti aku dulu itu lebih banyak ya. Seperti biasa aku nggak tahu ada Mas Dono muncul bentar. Udah pokoknya ntar aku aja. Enggak, udah kamu aja. Warkop, kita warkop kan. Ya harus warkop yang diminta warkop, bukan Indro. Oh jangan salah. Dono warkop, dulu kasih maksud. Kita memang saling membutuhkan, kita maling satu, tapi bagaimanapun juga kita harus punya rasa survive. Dono warkop, Indro warkop. Jadi ketika nanti lu juga sendiri, dia udah ngomong gitu. Ya ngomong gitu kan, ketika lu juga nanti sendiri, ya lu harus bawa bendera warkop dengan baik. Itu satu di bulan September Oktober gitu. Jadi lu harus terus kibarin bendera warkop itu yang terakhir kata. Dan lu harus bisa. Waktu itu saya sama anak-anaknya Mas Kasino. Saya nengok sama anak-anaknya Kasino. Ini juga gitu. Dan bikin anak-anak kita juga
kompak, bisa menjadi keluarga. Gitu, itu aja yang terakhir. Kita berikan tepuk tangan. Memang